Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral khairati wal barakah, syahrut ta'ati wal maghfirah, syahrus siyami wal qiyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munfiradu bil wahdaniyati wal qudrati alladhi faddala ba'da syuhuri wal ayyami ala ba'di. Waja'ala syahru ramadana minasy syuhuril 'idhami wa ayyamahu minal ayyami wal kiram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbihim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam yang sebesar-besarnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Serta semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa berdasarkan keterangan kitab hadis Sahih Al-Bukhari pada bagian ketiga ini. 31. Al-Wisal. Al-Wisal adalah menyambung puasa dengan tidak melakukan berbuka. Al-Wisal hanya dibolehkan hingga waktu sahur. Hadis ke-955. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu fa ayyukum ida arroda ayyuwassila fal yuwassil hatta sahar. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan lakukan al-wisal, dan apabila kamu berniat memperpanjang puasamu, lakukan hingga datang waktu sahur." Hadis ke-956. Hukuman terhadap seseorang yang kerap mempraktekkan al-wisal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang al-wisal ketika berpuasa. Maka salah seorang muslim berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tetapi Anda melakukan al-wisal ya Rasulullah?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa di antara kalian yang sama denganku? Tuhanku memberiku makan dan minum sepanjang malam." Maka ketika orang-orang atau muslim menolak berhenti mempraktekkan al-wisal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan al-wisal bersama mereka selama sehari dan pada hari berikutnya. Dan kemudian mereka melihat bulan Sabit atau bulan Syawal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Apabila bulan Sabit tidak muncul, aku akan menyuruhmu berpuasa untuk waktu yang lama." Ini merupakan hukuman bagi mereka karena menolak untuk menghentikan al-wisal. Dalam kutipan hadis yang lain dikatakan kepada mereka, "Kerjakan ibadah atau perbuatan baik sesuai dengan kemampuanmu." Jadi dalam beribadah, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. 33. Apabila seorang muslim memaksa saudaranya seagama berbuka puasa dengan bersumpah. Hadis ke-957. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda dan melihat Ummu al-Darda mengenakan pakaian lusuh. Ia bertanya kepadanya, kenapa ia memakai baju lusuh seperti itu? Ia menjawab, "Saudaramu Abu Darda tidak membutuhkan dunia ini." Pada saat yang bersamaan, Abu Darda pulang dan menyiapkan makanan untuk Salman. Salman mengajak Abu Darda makan bersamanya, tetapi Abu Darda berkata, "Aku sedang berpuasa." Salman berkata, "Aku tidak akan makan bila kau tidak makan." Maka Abu Darda pun makan bersama Salman. Malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam, tetapi Salman menyuruhnya tidur. Maka Abu Darda pun tidur. Beberapa saat lewat, Abu Darda kembali bangun untuk mengerjakan sholat, tetapi Salman menyuruhnya tidur. Pada bagian malam yang terakhir, Salman menyuruhnya bangun dan mereka berdua mengerjakan sholat. Salman berkata kepada Abu Darda, "Tuhanmu punya hak atasmu, dirimu juga punya hak atasmu, dan istrimu punya hak atas dirimu, maka kamu harus memenuhi mereka yang punya hak atas kamu." Abu Darda menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya dengan Salman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang dikatakan Salman
benar. Masing-masing memiliki hak. 34. Puasa pada bulan Sya'ban. Hadis ke-958. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, berpuasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebabkan ada orang yang mengira Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti berpuasa, dan tidak berpuasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebabkan ada orang mengira Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa. Aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa daripada puasa pada bulan Sya'ban. Dari keterangan hadis ini, maka terkadang Rasulullah berpuasa terus-menerus seakan-akan orang mengira bahwa Rasulullah tidak pernah tidak berpuasa. Dan terkadang Rasulullah pun tidak berpuasa sampai-sampai orang mengira bahwa Rasulullah tidak pernah berpuasa. Dan Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan sekali lagi, Rasulullah tidak berpuasa lebih banyak kecuali pada bulan Sya'ban, yaitu bulan sekarang. Hadis ke-959. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha seperti dalam hadis di atas 958, dengan tambahan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kerjakan ibadah dengan semampu kamu, karena Allah tidak akan pernah merasa lelah memberikan pahala hingga kamu merasa lelah dan bosan sendiri beribadah atau melakukan perbuatan baik." Ia Aisyah menambahkan bahwa salat yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salat yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Dan setiap kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, maka ia mengerjakannya dengan terus-menerus dalam arti konsisten atau istiqomah. 35. Perihal masa berpuasa dan masa tidak berpuasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-960. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya perihal masa puasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anas menjawab, "Setiap kali aku ingin melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa dalam bulan apapun, aku dapat melihatnya. Dan setiap kali aku ingin melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang tidak berpuasa, aku dapat melihatnya pula. Dan setiap kali aku ingin melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat malam, aku dapat melihatnya."
Dan setiap kali aku ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur malam, aku dapat melihatnya pula. Lebih jauh, Anas menambahkan, aku tidak pernah menyentuh kain kasanah dan kain sutra yang lebih lembut dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak pernah mencium minyak misik atau minyak kasturi dan minyak abir yang lebih harum baunya daripada bau harum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itu kata Anas bin Malik, orang yang selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke 961. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sama dengan hadis ke 962 dan 963, yaitu hak tubuh pada saat berpuasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dengan sedikit tambahan. Sesudah itu, ketika Abdullah telah uzur, ia berkata, akan lebih baik untukku seandainya dulu aku menuruti apa yang telah diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untukku, yaitu berpuasa hanya 3 hari setiap bulan. 37. Hak keluarga atau istri pada saat berpuasa. Hadis ke 963. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr di dalam kutipan hadis yang lain ketika ia menyinggung puasa Nabi Daud. Ia menambahkan, ia atau Daud tidak pernah melarikan diri apabila bertemu musuh. Abdullah berkata, dari mana aku memperoleh kesempatan itu, wahai Nabi Allah? Nabi SAW bersabda 2 kali, siapapun yang berpuasa setiap hari sepanjang hidupnya, seakan-akan seperti orang yang sama sekali tidak berpuasa sepanjang hidupnya. Jadi tidak boleh berpuasa sepanjang hidupnya. Sehingga di sini dikatakan seakan-akan siapapun yang berpuasa setiap hari sepanjang hidupnya, seakan-akan seperti orang yang sama sekali tidak berpuasa sepanjang hidupnya. Sia-sia berarti. 38. Orang yang bertamu dan tidak berbuka puasa bersama tuan rumah. Hadis ke 964. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah Ummu Sulaim dan ia meletakkan semangkuk kurma dan minyak samin di hadapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, simpan saja kurma dan minyak samin itu karena aku sedang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengerjakan salat di sebuah ruangan di rumah itu dan berdoa kepada Allah agar melimpahkan anugerahnya kepada Ummu Sulaim dan keluarganya. Setelah itu Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, aku punya permintaan khusus hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permintaan apa? Ia berkata, berdoalah untuk pelayan Anda Anas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan apapun yang baik di dunia ini atau di hari kemudian yang tidak dimohonkannya kepada Allah untuk dilimpahkan kepadaku dan berkata, ya Allah,
Berikanlah kepadanya kekayaan dan anak-anak, dan kasihilah dia. Jadilah dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, aku orang terkaya di antara kaum Ansor, dan anak perempuanku Umainah berkata kepadaku bahwa ketika Al-Hajjaj menyerbu Basrah, lebih dari 120 keturunanku yang meninggal. 39. Berpuasa pada hari-hari terakhir setiap bulan. Hadis ke-965. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang laki-laki, "Wahai Abu si Fulan, apakah kamu berpuasa pada hari-hari terakhir bulan ini?" Orang itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Ketika kamu menyelesaikan puasamu pada bulan Ramadan, berpuasalah selama 2 hari pada bulan Syawal." Melalui perawi lain disebutkan bahwa Imran berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apakah kamu berpuasa pada hari terakhir bulan Sya'ban?" 40. Puasa pada hari Jumat. Hadis ke-966. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada hari Jumat? Ia menjawab, iya. Di dalam kutipan hadis lain ditambahkan, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat puasa hanya pada hari itu. Jadi khusus untuk hari Jumat saja, tidak disambung dengan hari yang lainnya, puasa sunat tidak diperbolehkan. Hadis ke-967 diriwayatkan dari Abu Ayyub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha pada hari Jumat, dan ia, Juwairiyah, sedang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kau berpuasa kemarin? Ia menjawab, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kamu berniat puasa besok? Ia berkata, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu berbukalah. Jelas, puasa Jumat disambung dengan Kamis atau disambung dengan Sabtu. Kalau Jumat saja maka berbukalah. Puasa sunat yang khusus hari Jumat tidak diperbolehkan. 41. Apakah seseorang diperbolehkan memilih berpuasa pada hari-hari tertentu? Hadis ke-968. Diriwayatkan dari Al-Qamah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah pada hari-hari tertentu? Aisyah menjawab, tidak, tetapi ibadahnya dilakukan secara tetap. Siapa di antara kalian yang dapat memikul beban yang dipikul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak ada. 42. Perihal puasa pada hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah. An Aisyata wa Ibni Umar radhiyallahu anhum qala lam yuwahhadu fi ayyami tasyrik anna yushana illa lima lam yajidil hadiyah. Diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, tidak seorang pun diperbolehkan berpuasa pada hari Tasyrik kecuali mereka yang tidak mampu berkurban.
Hadis ke-970. Puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pada zaman jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, kaum kafir Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura.